Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Tobi Ismail. Saya dari Prodi D4 Logistik Bisnis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada mata kuliah Halal and Green Logistik ini yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Insinyur Agus Purnomo MT, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah penelitian mengenai kategori risiko dalam transportasi makanan halal. Oke, sebelumnya kita masuk ke abstrak. Di sini jelaskan bahwa makanan halal menjadi hal yang menarik perhatian masyarakat dan otoritas lokal Malaysia khususnya terhadap masalah status makanan halal dan risiko kontaminasi di sepanjang rantai pasok makanan halal. Jadi dalam sebuah penelitian ini menjelaskan bahwa makanan halal itu tidak hanya diproduksi dari segi bahan-bahan atau komposisi yang digunakan dalam menciptakan atau memproduksi sebuah makanan tersebut. Tapi makanan halal itu harus halal dalam arti kata mulai dari proses pengambilan barang, pengangkutan, transportasi dan lain sebagainya. Nah, tahapan-tahapan tersebut haruslah melewati yang namanya uji halal karena satu saja atau tahapan dari serangkaian proses tersebut memiliki unsur yang tidak halal itu akan mencemari barang tersebut atau makanan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke introduction. Integritas rantai pasok makanan halal telah menjadi perhatian yang semakin meningkat di pasar konsumen perhatian dan sadar akan makanan tersebut. Jadi makanan halal terutama bagi masyarakat muslim itu sangat penting karena dalam anjuran masyarakat yang memiliki agama Islam itu memang mereka mengutamakan yang namanya halal produk atau halal barang. Jadi halal yang namanya barang atau makanan itu tidak hanya dari apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi, tetapi juga halal dalam apa yang kita gunakan sebagai alat atau barang yang kita pakai sehari-hari, contohnya seperti pakaian dan lain sebagainya. Produk yang menjangkau mereka, aspek kunci dari halal pangan berkaitan dengan keamanan dan mutu produk, serta bebas dari unsur najis dan unsur berbahaya. Jadi berbicara mengenai halal produk, tidak hanya mengutamakan yang namanya halal barang saja atau halal makanan, tapi juga keamanan, di mana barang atau makanan yang kita gunakan haruslah memiliki standar keamanan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Mulai pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kontaminasi dalam rantai pasok makanan halal dilakukan dengan menggunakan berbagai database. Jadi dalam sebuah penelitian ini, yang meneliti ini atau seseorang yang meneliti penelitian ini itu melakukan beberapa metodologi atau cara mereka dalam meneliti sebuah kasus sehingga memunculkan yang namanya data-data. Di sini penulis ini melakukan metodologi penelitian yaitu mengumpulkan data dan analisis data. Selanjutnya result atau hasil. Jadi yang meneliti penelitian ini itu menemukan hasil bahwa faktor resiko pengangkutan pangan halal menyebabkan tingginya kemungkinan terjadi resiko kontaminasi pada produk pangan halal. Temuan ini menyoroti 5 kategori utama risiko kontaminasi produk makanan halal. Selama transportasi yang mengidentifikasi terjadi risiko keterlambatan, risiko operasional, risiko bahaya, kategori adopsi, halal integritas. Jadi ini merupakan beberapa kategori yang menyebabkan proses atau tahapan pengelolaan barang atau makanan itu bisa mengkontaminasi barang tersebut menjadi tidak halal. Nah, di sini faktor resikonya yang pertama itu adalah risiko keterlambatan, penanganan yang berlebihan akibat melintasi perbatasan, instansi pemerintah lainnya. Yang kedua itu operasional, kebutuhan aset khusus untuk operasi halal, pelatihan kepada staf operasional dan sebagainya.
Tiga itu adalah mengalami bahaya fisik, kimia. Nah, ini adalah merupakan resiko yang signifikan gitu, di mana sebuah kendaraan atau transportasi yang mengangkut makanan halal itu bisa saja terkontaminasi dengan unsur yang tidak halal akibat mengalami bahaya atau lain sebagainya atau bahan-bahan yang bisa mencemari barang tersebut. Teknologi adopsi, investasi pada transportasi halal, masalah penarikan produk, penanganan makanan yang berbeda. Jadi dari segi penanganan pun harus memiliki cara gimana barang tersebut atau makanan tersebut tidak terjadi yang namanya kontaminasi dengan produk atau dengan barang yang memiliki kategori yang tidak halal seperti itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah halal risiko integritas, operasi logistik, operasi retail, kesadaran dan kesiapan proses distribusi terstruktur. Jadi segala rangkaian tahapan dari awal sampai tahapan ke akhir itu harus distrukturkan. Tidak boleh ada tahapan yang memang bisa menyebabkan barang tersebut terkontaminasi. Baiklah, kita masuk ke diskusi. Manajemen risiko dalam produk pangan melibatkan pengembangan atau pertumbuhan suatu produk yang dapat berdampak signifikan terhadap keamanan dan kualitasnya. Manajemen risiko dalam produksi pangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transaksi bisnis di area produksi, kondisi transportasi, dan kualitas produk. Manajemen risiko dalam produksi pangan juga dapat mempengaruhi kualitas produk dan unsur simpannya. Nah, jadi dari segi penyimpanan pun harus memiliki standarisasi. Jadi istilahnya tahapan-tahapan untuk mengelola sebuah makanan yang mengedepankan status halal itu harus memiliki standarisasi mulai dari tahap awal sampai ke tahap akhir itu haruslah memenuhi syarat. Dimana kalau seandainya dalam tahapan-tahapan tersebut itu satu tahapan saja yang bisa mengkontaminasi barang tersebut sehingga menjadi tidak halal, itu sangat berpengaruh. Jadi tahapan-tahapan itu haruslah memiliki standarisasi dan memang benar-benar tahapan tersebut secara terstruktur gitu. Nah, dari segi penyimpanannya juga itu tidak sembarangan. Jadi ruangan atau gudang yang digunakan sebagai penyimpanan barang itu harus disterilkan terlebih dahulu, di mana bertujuan untuk agar tempat yang digunakan sebagai untuk menyimpan barang itu tidak memiliki maksudnya tidak bisa mencemarkan atau mengkontaminasi barang yang kita simpan ke dalam ruangan tersebut menjadi tidak halal gitu. Ya, conclusion atau kesimpulan di sini disebutkan bahwa studi tersebut mengungkapkan bahwa manajemen risiko, risiko operasional, risiko keuangan, risiko adopsi, teknologi, dan integritas halal merupakan faktor-faktor yang meningkatkan risiko transportasi makanan halal. Jadi dari 5 risiko tadi itu merupakan risiko-risiko yang bisa mengakibatkan atau memunculkan barang tersebut bisa terkontaminasi seperti itu. Mengidentifikasi risiko-risiko ini dapat mengurangi risiko produksi pangan halal dan dalam transportasi. Seperti itu. Selanjutnya, opini menurut pendapat saya, jadi penelitian ini sangat berguna sekali, baik itu sudut pandang dari suatu perusahaan yang berkaitan ataupun dari pemerintah. Jadi dengan dilakukannya penelitian ini bisa tahu kira-kira proses atau tahapan-tahapan itu sangat penting untuk yang namanya mengedepankan status halal makanan. Nah, halal itu tidak hanya berdasarkan dari apa yang kita makan atau apa yang kita konsumsi, tapi juga halal itu berdasarkan dari apa yang kita gunakan sehari-hari, apa yang kita pakai. Nah, semua itu sebagai aturan dari masyarakat Islam juga bahwa halal itu penting karena memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang-barang yang tidak halal. Jadi dengan adanya penelitian ini, masyarakat bisa lebih tahu bahwa tahapan-tahapan untuk
menghasilkan barang yang bersih, aman, dan halal itu harus diperhatikan sekali. Jadi tidak sembarangan, harus kegiatan tersebut harus terstruktur sesuai dengan aturan dan juga ketetapan, baik itu dari pemerintah dan juga perusahaan atau industri-industri yang berkaitan. Baik, cukup sekian presentasi atau review mengenai penelitian saya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kepada dosen saya, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Terima kasih banyak atas pembelajarannya mengenai materi penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.